Ya sekarang yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa yang digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Ke depan dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata. Peperangan antara Cina dengan Amerika selama ini adalah perang dagang. Kemudian terjadi berlanjut dengan perang biologis. Ke depan dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata. Dan inilah perang yang paling menghancurkan. Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang, Pak. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019. Dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. 2022 jauh di atas 2021. Kenapa demikian? Ada hadisnya. Dan ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian. Sabar dalam salat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomahan menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangkan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang-orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la yati alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insya Allah. Yang fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini, Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3, Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini fase di mana umat Islam dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa yang digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun. Dan Allah, siapapun yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suriah sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Kemudian apa lagi? Juga dalam sebuah hadis yang juga kuat dan sahih, Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya. Muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kuali yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj. Bukan memerangi. Tapi dalam hadis ini, kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat.
2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glacier yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi, insya Allah Ta'ala, bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan.